Bismillah teman-teman, kita mulai sekarang aja ya. Yang tidak berhalangan untuk on cam, boleh di on kan kameranya teman-teman semua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar teman-teman semua? Terdengar. Ya, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang teman-teman semua di acara Akademi Digital From Skill to Impact yang sekarang itu adalah Canva Series by Path of Peace. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama berkumpul di Zoom ini yang insya Allah dipenuhi berkah. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Iya, Alhamdulillah kita hari ini dapat sama-sama berkumpul untuk mengupas tuntas tentang Canva. Yang sama-sama kita tahu bahwa Canva ini adalah salah satu platform desain gratis yang tersedia di Play Store untuk kita download dan juga bisa kita edit-edit. Dan juga kalau misalkan kita melihat ke sosial media sekarang, baik itu penjualan baju, makanan, juga konten-konten seperti konten KKN dan lain-lain, juga seperti acara sekarang itu sudah sangat melekat di generasi sekarang itu untuk mengeditnya itu di Canva. Maka di hari ini kita akan sama-sama kupas tuntas bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan aplikasi platform Canva tersebut. Ya, apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat? Boleh kalau yang berhalangan untuk bersuara boleh juga di ini ya di kolom komentar di room chatnya, atau boleh juga kalau teman-teman sehat semua memberikan reaction emoticon yang ada di bawah sini. Insya Allah karena juga sudah masuk Zoom ini ya, jadi teman-teman sehat-sehat semua ya. Kalau boleh tahu teman-teman yang udah gabung di Zoom ini dari kota mana saja? Domisilinya di mana teman-teman semua? Karena Pet of Peace ini pusatnya di Bandung dan juga Cimahi, apakah teman-teman juga masih dari domisili Bandung dan Cimahi atau mungkin ada yang dari luar luar Bandung dan Cimahi atau juga mungkin luar Pulau Jawa atau juga mungkin luar luar negeri. Kebetulan tadi juga ada yang masih kontak sih Teh Ziza, ada yang mau join juga apa namanya kakaknya dari Malaysia. Cuma kebetulan berhalangan hadir karena lagi ada pengajian di sananya teh. Jadi tadi juga ada yang dari Malaysia itu ngontak mau join, cuma kebetulan pas disuruh daftar itu ya beliaunya lagi ada acara di Malaysianya. Jadi alhamdulillah acara ini juga udah hampir ada yang join yang dari Malaysia. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman di sini dari mana saja kah? Coba sambil aku bacain ya kalau ada yang komen-komen di room chatnya. Belum ada ya, mungkin sambil kita menunggu, ada juga teman-teman yang mau sharing alasan atau tujuan kenapa sih pengen ikut kegiatan akademi digital ini. Ada barangkali teman-teman yang mau ikutan, yang mau share maksudnya, yang mau ikut men-sharekan apa sih tujuannya teman-teman join di kegiatan hari ini.
Ada Aku Kak teman-teman mau dong. semua? Suara aku Boleh? kedengaran nggak Kak? Kedengeran? Oh iya, Allah kedengeran aman. kedengaran ya aman. Iya Kak, apa ya? Alasan aku salah satunya ya pengen belajar juga nih gitu ya tentang Canva tuh apa ya? Jadi urgensi kali ya kalau sekarang tuh di dunia digital, apalagi apa ya? Kalau misalkan kita pengen punya impact ya, pengen punya dampak gitu ya, apalagi kalau buat orang-orang baik gitu ya, kalau misalkan nggak ada punya skill buat konten tuh kayaknya ruang digital tuh kayak dipenuhi oleh orang-orang yang kurang bermanfaat. Nah, jadi pengen belajar Canva lebih tuh kayak desain lebih tuh biar apa ya biar bermanfaat lah kayak gitu loh Kak. Kalau dari Oh aku ya iya, Kak. iya Masya Allah betul banget ya Kak. Kak Ziza, jadi sekarang itu benar-benar di era yang sekarang apa-apa itu pakai desain, apa-apa itu pakai Canva gitu mungkin ya Kak. Jadi ya perlu kita perdalam lah lebih luas karena juga banyak fitur-fitur yang gratis sebetulnya cuma karena kita belum bisa memaksimalkannya jadi belum tahu nih arah penggunaannya kemana. Kayak gitu. Terima kasih Kak Ziza. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ada saya akan sharekan dulu sedikit peraturan Zoom kita ya. Teman-teman di sini boleh yang tidak berhalangan untuk di-openkan kameranya supaya juga kita bisa silaturahmi dan saling kenalan satu sama lain. Siapa tahu dari satu sama lain ini akhirnya juga bisa menyambung tali silaturahmi. Jadi boleh kalau yang tidak berhalangan, boleh kameranya di-on-kan. Dan juga boleh di-mute ya untuk suaranya. Dan apabila nanti ingin menyampaikan sesuatu, boleh raise hand dulu menggunakan reaction yang sudah tersedia. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung aja mulai acaranya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ada perkenalan dari komunitas Pet Office sendiri dulu yang akan di-sharekan oleh Kak Ziza. Kepada Kak Ziza, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke Kak Dia. Sebelumnya Kang Alif izin ya untuk share dulu sebentar nih izin untuk kayak mengenalkan sedikit ya tentang komunitas Pet Office. Terutama kenapa sih gitu ya untuk Pet Office ini tuh kita mengadakan program ini kayak gitu. Nah, Pet Office itu adalah apa ya? Suatu komunitas nih ya yang mengembangkan diri di apa ya? Yang berfokus pada sosial keagamaan dan juga soft skill. Nah, jadi nggak cuma hanya fokusnya tuh nggak cuma hanya dua itu, tapi kita juga apa ya? Fokus tentang pertumbuhan iman, skill dan juga impact. Makanya apa ya? Kenapa gitu ya Pet Office tuh mengadakan apa program ini gitu. Salah satunya adalah ya di era digital ini gitu ya konten adalah jadi bahasa, terus juga visual adalah komunikasi, terus juga media sosial ada panggung. Makanya tadi kenapa apa ya orang-orang baik itu kenapa sayang banget kalau misalnya tidak punya skill untuk membuat konten karena tadi takutnya tuh kayak ruang digital yang terus gitu ya tumbuh gitu ya ini tuh dipenuhi oleh orang-orang yang apa ya oleh hal-hal yang kurang baik gitu ya yang kurang bermanfaat makanya ingin gitu ya Petropis itu melahirkan konten kreator gitu ya yang bukan hanya apa ya segi estetiknya atau lain-lainnya tapi juga bernilai juga membekali anak-anak muda itu tuh untuk apa ya untuk upgrade skillnya tuh nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain gitu ya lebih bermanfaat juga terus juga untuk personal brandingnya terus juga peluang karirnya jadi salah satu sebentar salah satu yang kenapa ada ini juga ini tuh adalah salah satu apa ya program yang masuk ke salah satu pilar POP ya gitu soft skill kayak gitu jadi mudah-mudahan gitu ya dengan adanya program ini gitu ya apa ya teman-teman semua yang join gitu ya nggak hanya bisa bikin konten tapi juga bisa apa ya tahu gitu bagaimana konten itu membawa dampak kayak gitu paling ke cover dia sedikit aja ya tapi boleh banget kalau misalnya mau ngepoin itu di IG kita namanya Pet Office
data official itu boleh banget dikepoin aja. Kita ada apa aja, programnya apa aja itu boleh banget dikepoin aja. Barangkali ini sudah nggak sabar nih Kak Fadia ya untuk pematerian malam ini karena insya Allah ini daging semua gitu kan ya Kak Fadia. Jadi untuk selebihnya next boleh banget dikepoin aja IG kita, TikTok kita gitu. Insya Allah itu semuanya di sana kayak gitu di program-program kita. Nah, salah satunya ini aja gitu ya. Namanya tuh program ini lahir karena kita sadar bahwa apa ya, eh, kita nggak hanya sekedar punya skill doang tapi juga kita harus bermanfaat kayak gitu aja sih Kak Fadia. Oke, silakan Kak Fadia. Baik, Kak Ziza, terima kasih banyak. Ya, jadi yang seperti yang tadi Kak Ziza sampaikan, untuk yang masih penasaran dengan kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di Pet of Peace, boleh kepoin di Instagramnya @petofpeace.official ya teman-teman semua. Dan selanjutnya kita sudah ke acara yang kita tunggu-tunggu, teman-teman semua. Alhamdulillah juga sudah bergabung bersama kita, Kak Alif. Izin kita perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah Kak Muhammad Alif Hafiz, seorang profesional di bidang quality assurance, kreatif, dan juga sosial media management dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dalam mengelola berbagai platform media sosial. Kak Alif juga memiliki keahlian dalam meningkatkan brand awareness dan engagement serta berhasil menumbuhkan puluhan ribu followers pada beberapa brand melalui strategi konten yang kreatif dan juga terukur. Saat ini, Kak Alif ini aktif sebagai produk quality assurance di sosial dan juga menjadi founder di beberapa digital brand yang berfokus pada pengembangan media sosial dan marketing digital. Selain itu, Khalif juga berpengalaman dalam content planning, copywriting, desain grafis, video editing, analisis performa media sosial, hingga kolaborasi dengan influencer dan juga berbagai komunitas. Masya Allah sekali. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S1 Universitas Al-Azhar Kairo. Dengan pengalaman dan juga keahlian yang dimiliki, besar harapan kita semua dapat memperoleh insight dan juga pembelajaran yang bermanfaat dari pemateri kita hari ini. Mari kita sambut dan juga mari kita serap sebanyak-banyaknya ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Kepada Kak Muhammad Alif Hafiz, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Manggilnya Kak kalian, Kak Dian dan Kak Aziza yang sudah memberikan saya kesempatan mengisi di program Akademi Digital Kanva di organisasi Pet of Peace. Ya. Eh, Terus terang saya senang sekali dan bersyukur bisa bertemu teman-teman di sini, bisa berbagi seputar eh, pengetahuan saya, pengalaman saya khususnya dalam lingkup desain grafis, ya, menggunakan Canva seperti itu. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai, saya izin share screen karena saya sudah membuat slide-nya agar uh, bisa lebih jelas gitu ya, secara visual, lebih tergambar karena eh, pelajaran-pelajaran gitu ya, bagaimana poin-poin yang nanti akan saya sampaikan seperti itu. Ini udah kelihatan belum ya teman-teman? Saya share screen. Sudah ada Kak. Oke, baik baik. Oke, sebentar. Sip. Kita mulai ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil banyak manfaat ya, bisa mengambil banyak hikmah di sini sehingga nanti bisa diaplikasikan kembali dalam karya teman-teman gitu. Sebelumnya tadi benar bahwa Canva itu sekarang udah menjadi eh, apa ya, jiwa yang tergabung dalam manusia-manusia saat ini gitu ya, dimanapun gitu. Karena eh, Canva tuh tools yang cukup advance ya, bisa dibilang banyak desain-desain yang juga dihasilkan lewat Canva itu bagus banget gitu ya, bahkan bisa mengalahkan dari
tools seperti Adobe gitu ya, ataupun Figma ataupun CorelDRAW gitu. Tinggal bagaimana kita bisa membuat tools yang ada di Canva ini menjadi lebih kreatif gitu. Nah, sebelum sana saya mau perkenalkan diri kembali. Tadi udah dijelaskan betul, saya kuliah di Al-Azhar, alumni Al-Azhar Kairo. Memang apa ya? Mungkin teman-teman nggak nyambung gitu, ya. Kok kok lingkupnya ke dunia eksak gitu ya, dalam artian apa, desain visual komunikasi kalau di kampus gitu ya, ataupun kalau di kampus juga ada digital marketing gitu ya, ada juga misal tentang sosial media dan seterusnya. Dulu saya di Kairo ngambil tafsir, teman-teman, ngambil tafsir, eh, apa mempelajari beragam kitab-kitab di sana gitu ya. Cuman karena hobi saya suka dengan dunia seni gitu ya, khususnya dalam seni digital, makanya saya banyak berkecimpung di sini gitu ya. Lalu juga betul saya menjadi quality control assurance di social, itu office-nya di Singapura. Lalu juga selingan saya menjalankan beragam startup. Teman-teman nanti bisa cek sosial media kita. Ada Ocean, ada IEP, ada Growth Up gitu ya, ada Yunju gitu. Oh, ini logo kampus saya dulu, ini tempat saya bekerja seperti itu gitu ya. Oke, kita next. Nah, sejauh ini dari tahun 2024 sampai 2026 itu saya sudah mengajar gitu ya. Entah itu online ataupun offline, lebih dari 15.000 alumni gitu. Jadi udah sangat banyak, entah itu yang mini bootcamp, entah itu yang webinar, entah itu yang full stack bootcamp, itu semua sudah terakumulasi gitu ya, dari 15.000 ini. Gitu. Jadi puji syukur banyak sudah terbantu, sudah teredukasi gitu ya, dengan pembelajaran-pembelajaran desain grafis menggunakan Canva seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materinya. Sebelum lebih jauh, teman-teman pahami dulu eh, bahwa Canva itu hanya menjadi salah satu tools. Gitu. Sebenarnya masih banyak banget alat untuk membuat sebuah visual, gitu ya, membuat sebuah poster, membuat sebuah slide, gitu ya, untuk presentasi, gitu ya, membuat sebuah header dan seterusnya. Gitu. Ada tadi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, gitu ya, ada Figma, ada CorelDRAW dan seterusnya. Mungkin teman-teman sini juga ada yang menggunakan itu. Dasarnya cuma tetap sama, teman-teman. Bagaimana kita menghasilkan desain yang bagus itu ketika kita punya fondasi yang kokoh, gitu ya. Kalau kita lihat dari definisinya, desain grafis itu merupakan seni dan proses menggabungkan elemen visual. Nah, ini elemen visual, teks, warna, dan layout gitu ya. Untuk menyampaikan dua gitu. Pesan ya, atau konsep dibalut dengan estetika. Nah, ini poinnya di sini. Setelah ini kita akan coba dalam. Nah, desain grafis nih ya, sebuah fun ilmu gitu kalau bahasa Arabnya ya, atau sebuah keilmuan, standar keilmuan. Ya kalau di kampus nyebutnya DKP gitu ya, desain visual komunikasi. Nah, sepanjang saya mendesain ini di beberapa tahun ini, tujuan sebagai kita sebagai desainer itu adalah ingin menyampaikan pesan, kan? Ya nggak sih? Misal di posternya Pet Office itu kan poster tentang program ini ya, Akademi Digital. Pesan yang disampaikan apa coba di situ? Pesannya adalah bahwa organisasi ini ingin mengadakan sebuah program, sebuah pemberdayaan sumber daya manusia, gitu ya. Atau kita, talenta-talenta ini, dibantu kembangkan, gitu ya. Kalau tadi dari Kak Ziza itu kan, orang-orang baik yang kita berdayakan lah secara keterampilan, gitu. Nah itu, gitu kan. Nah,
Tujuan kita adalah memberikan pesan itu tadi, dibalut dengan estetika gitu. Jadi tujuan kedua ini harus seimbang teman-teman. Karena banyak juga yang penting pesannya nyampe, cuman desainnya itu jelek gitu. Bayang ya. Ada juga yang desainnya itu bagus banget ya, sampai tidak terbaca poin-poin yang di dalam posternya itu apa gitu. Ini banyak nanti cakupannya. Entah itu kalau teman-teman jadi UI UX designer, entah itu menjadi seorang editor kayak gitu, entah itu menjadi seorang desainer gitu. Semua tujuan adalah menyampaikan pesan, kan? Value. Apa nih tujuan yang mau disampaikan? Biasanya tuh briefnya dari tim social media officer atau tim copywriter gitu. Ya. Jadi kedua ini harus balance gitu. Pesan yang harus disampaikan itu masuk, estetikanya juga masuk gitu teman-teman. Ya. Nah, di situ tadi kan udah dijelaskan tuh poin-poinnya bahwa harus termasuk elemennya gitu ya, tipografinya, warnanya, dan teksnya. Ya, dalam satu poster, dalam satu tampilan eh, aplikasi kalian. Sekarang nih kalian lihat Zoom, ini kan didesain, teman. Ada yang ngedesain, ya, seorang desainer grafisnya. Warna tombol UR screen sharing ini warna apa ya cocoknya? Warna hijau gitu ya. Stop share-nya itu warna merah gitu ya. Lalu juga misal tombol participants-nya ini warna apa? Nah itu by design. Gitu. Semuanya terakumulasi. Misal, kalau teman-teman lihat sekarang di Zoom ya, kalau teman-teman lihat itu kan ada tombol audio kan, ada mic ya, logo mic, itu elemen gitu ya, elemen visual dalam bentuk 2D. Kalau yang sekarang di Zoom itu 2D. Gitu. Video, ada elemen video kan, nah itu 2D. Tipografi di bawahnya ada tulisan audio. Jenis fontnya mungkin bisa Poppins ya, bisa juga Montserrat kayak gitu ya. Kurang lebih sama-sama. Saya kurang tahu nih jenisnya ini apa. Gitu. Gimana pasti ini terakumulasi ya, terkumpul gitu. Bahwa ada elemen, ada tipografi, ada warna, ya kan? Ada warna, di sini ada warna-warnanya gitu ya. Dan ada teks gitu ya. Nah, ini diatur, semua diatur ya menjadi atau yang mengatur semua ini adalah layout gitu ya. Di layouting lah bahasanya gitu. Oh, audio kayaknya sebelah kiri deh, paling ujung kiri gitu ya. Terus tombol pause di tengah deh gitu ya. Lalu paling kanan itu more kayak gitu dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hal desain juga seperti itu. Teman-teman lihat nih background saya nih, virtual background saya si desainer naro eh, apa logo itu di sebelah kiri dan tulisan Akademi Digital di sebelah kanan. Nah itu proses layout ya, proses melayouting kita membuat struktur dari desain kita gitu teman-teman. Oke, sudah mulai tergambar ya mudah-mudahan. Ini dasar-dasarnya. Jadi nanti mau toolsnya pakai apapun, ya saya pakai Photoshop, kayak Illustrator itu kalau lebih sama gitu. Yang penting dasar teman-teman sudah mulai kegambar gitu. Bahwa ketika mendesain itu harus ada komponen-komponen ini. Dan tujuannya adalah apa? Pesan yang tersampaikan dengan baik dan dibalut dengan estetika yang cantik gitu, yang bagus gitu ya. Jangan sampai eh, estetik doang, pesannya tapi nggak kebaca. Terus terang ya, saya coba menganalisis ya. Tulisan Akademi Digital ini di belakang saya ini, itu kan secara estetika bagus ya, betul ya. Tapi kurang kebaca ya. Tulisan akademinya ini, A-nya itu kayak semacam segitiga aja gitu ya. Lalu juga tulisannya dibalut dengan warna putih terang gitu ya. Nah itu secara estetika bagus. Ya, dikasih shadow gitu ya, warnanya juga terang. Tapi secara pesan bisa jadi ada orang yang terbaca. Misalnya matanya minus, bisa jadi dia nggak kebaca tuh dengan pesan yang tersampaikan. Jadi dua ini harus balance teman. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke fitur-fitur Canva ya. Kalau yang saya lihat dari yang di highlight sama Canva-nya, ya, si perusahaan Canva-nya, gitu ya. Ini ada pertama klik seret taruh. Ya, nah, ini kita coba ya. Klik seret taruh. Nah,
Ini tipsnya ya, tips buat teman-teman. Jadi kalau menggunakan Canva itu biasakan menggunakan bahasa Inggris gitu, karena dia cakupannya akan lebih luas. Misal kalau sekolah ya dibanding dengan school itu akan lebih banyak cakupannya school. Gambar akan lebih banyak yang keluar, elemennya akan lebih banyak gitu ya. Video dan seterusnya itu akan lebih banyak gitu ya. Karena ini sebagai informasi ya. Jadi semua elemen, semua foto, semua gambar yang ada di Canva ini kan dikumpulkan oleh para ilustrator ya. Atau kalau disebut di apa di Canva tuh Canva author deh kalau nggak salah. Itu dibayar juga tuh di situ. Nah, mereka ngebuat dari tools masing-masing lalu diupload di sini kayak gitu. Dan biasanya yang lebih banyak uploadnya itu di luar Indonesia gitu. Makanya ketika kita masukin search engine-nya itu, masukin kata kuncinya, keywordnya itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris karena yang ilustrator itu di luar dari Indonesia gitu ya. Nah tadi klik seret taruh. Aku rasa teman-teman sudah pernah menggunakan gitu ya. Nah ini bisa langsung klik aja atau bisa langsung taruh juga bisa kayak gitu. Nah seperti ini gitu ya. Nah, itu fiturnya. Lalu juga awali dengan template. Di Canva itu salah satu menjadi benefit terbesarnya adalah template itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa mengefisiensikan waktu. Itu yang menjadi juga poin plus ketika kita menggunakan Canva. Berbeda dengan tools lain. Gitu. Lalu juga 1 juta foto. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan yang pro, bahkan yang free juga banyak kok. Gitu. Jadi kalau teman-teman mencari gambar-gambar di Canva itu banyak banget. Jadi nggak perlu lagi tuh, misal ngambil dari Freepik, ngambil dari apa lagi, misal Pixabay gitu ya, dan seterusnya itu nggak perlu. Gitu. Cuman memang lebih baik kalau teman-teman punya aset-aset tersendiri ya bisa menggunakan dari aset-aset tersendiri. Gitu. Nah, selanjutnya adalah menyambungkan Canva dengan alat-alat lain gitu. Kayak misal dengan Instagram, dengan Google Drive, dengan Google Maps, gitu ya, dengan Dropbox dan seterusnya gitu. Jadi kalau misal habis ngedesain di Canva, mau langsung diupload di Instagram itu bisa gitu. Tinggal dikonekin aja gitu. Dan memang banyaknya kalau kita langsung masuk ya, ini agak sedikit loncat gitu ya. Di apps ini teman-teman bisa banyak sekali menemukan aplikasi pihak ketiga gitu. Jadi bukan dikembangkan oleh Canva, tapi dikembangkan oleh perusahaan pihak ketiga bekerja sama dengan Canva untuk memasukkan fitur mereka ke dalam Canva kita gitu ya. Kayak misal logo maker, kayak image generasi, atau juga misal image upscaler, kayak musik dan seterusnya. Ya, jadi bisa dimasukin tuh fitur-fitur mereka ke dalam seperti itu. Lalu juga bisa mengolah aset desain merek gitu. Aku berasumsi teman-teman dari Pet Office ini punya namanya itu brand guideline ya. Brand guideline ini perlu ada kalau sudah ada bagus banget. Yang di situ tuh di dalamnya ada panduan bahwa Pet Office ini punya font A ya. Seperti ini fontnya, harus seperti ini ya. Sampai ke depan harus seperti ini. Kedua, warnanya harus seperti ini. Color palette-nya seperti apa. Kayak gitu ya. Ketiga, elemen yang harus digunakan harus 3D dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu eh, panduannya. Dan itu bisa disimpan di sini, di brand ya, bisa disimpan di sini. Jadi ketika eh pasti kan tim desainer banyak ya, gitu kan. Dan eh, mereka butuh logo atau butuh elemen, nggak perlu lagi buka Google Drive, tapi bisa dimasukin di sini. Cuman tools ini tuh tools yang Canva Pro Team, gitu. Jadi kalau yang masih basic, jadi belum bisa tuh untuk masukkan asetnya, gitu teman-teman. Selanjutnya adalah statistik ya. Jadi teman-teman bisa tinggal masukin data, entah itu dari spreadsheet, dari Excel gitu, untuk membuat grafis yang lebih baik, entah itu lingkaran, diagram, batang, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Selanjutnya adalah import design. Nah, mau bentuknya itu PDF
atau PPTX. PPTX ini PPT yang dari Microsoft ya, yang Word ya, Excel, PPT ini bisa dimasukin juga ke sini. Langsung di drop aja gitu. Ambil dari folder, di drop ke sini dia bisa langsung masuk kok kayak gitu. Aku tuh tadi udah sempet masukin sih. Nah, nanti di sini nih munculnya kayak gitu. Kalau teman-teman misal dosennya ya, anggaplah dosennya belum menggunakan Canva gitu, masih menggunakan PPTX dari Microsoft gitu, jadi bisa langsung diupload di sini. Cuma memang biasanya agak pecah tuh gambarnya kayak gitu. Selanjutnya adalah satukan tim. Nah, ini juga menjadi fitur andalan Canva. Berbeda dengan yang Adobe. Adobe itu kan sifatnya local host ya, tersimpan di dalam laptop, di dalam PC gitu ya. Kalau Canva ini kan apa data kita disimpan di server ya, di server si Canva. Jadi makanya kita bisa secara online dan bisa sharing bareng-bareng tuh kerjainnya di sini nih. Nah ini juga menjadi eh, semua orang dapat mengakses file ini dan dapat mengeditnya di sini ya. Can edit atau can comment, can view gitu ya. Nah itu tuh fitur-fiturnya yang di-highlight sama Canva gitu. Nanti aku coba jelasin lagi dari mulai sisi ini fitur-fitur Canva itu seperti apa gitu dalam praktiknya nanti di akhir seperti itu ya. Oke, kita masuk dulu eh, ke prinsip dasar desain atau fundamental dari si desainnya ini gitu. Lagi-lagi aku sampaikan bahwa Canva itu hanya tools. Jadi teman-teman nanti eh, boleh banget dikombinasikan dengan tools-tools lainnya. Aku juga kadang gitu. Eh, Kalau di Canva itu bikin teks dengan efek stroke, STROKE, ya, itu tuh kurang rapih dia tuh. Ya, kalau di Canva tuh sebutannya outline. Makanya aku menggunakan tools lain, biasanya dari Photoshop atau dari Illustrator, diupload ke sini. Dia si lengkungannya lebih halus. Gitu. Atau teman-teman juga bisa dikombinasikan dengan Figma, dengan CorelDRAW, dan seterusnya. Gitu. Itu bakal menjadikan desain kita menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, untuk situ, untuk menghasilkan karya yang baik, jadi kita pahami prinsip dasarnya. Gitu. Kalau di apa eh, di kalau teman-teman kuliah di DKV, aku rasa bakal relate sih dengan hal ini, gitu ya. Atau fundamental dari si desain. Yang pertama adalah kesatuan, ya, atau unity, gitu. Keseimbangan yang harmonis sehingga elemen-elemen saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kita lihat coba contohnya di sini ya. Oke, aku coba pulin dulu. Nah, di Unity ini, di kesatuan ini, poin pertamanya adalah jenis tipografi yang seragam. Ya, di sini jenis tipografi yang seragam. Makanya ideal dari sebuah desain itu maksimal 3 jenis font yang berbeda. Gitu. Disarankan 2, gitu ya. Misal judulnya itu Montserrat, isinya itu Poppins. Atau judulnya Poppins, isinya Montserrat. Atau judulnya Telegraph, isinya itu Poppins. Gitu. Jadi jangan lebih dari itu, gitu ya. Sehingga nanti menghasilkan desain yang sesuai dengan prinsip dasarnya, gitu ya. Kedua adalah gaya ilustrasi yang konsisten. Nih, kalau kita lihat di gambar di sini, ini kan konsisten ya, sama, seimbang, gitu ya. Bahwa ini gambarnya 2D, gitu. Kalau 3D ya berarti di slide sebelah kiri itu 3D, slide sebelah kanan juga 3D, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya adalah palet warna yang seragam. Nah, ini bisa lihat ya, palet warnanya itu seragam, kode warnanya itu sesuai, gitu. Sehingga tadi seimbang, sama, selaras, gitu. Lalu juga penataan elemen yang seimbang. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sebelah desain yang sebelah kanan ini menggunakan elemen bunga-bunga, gitu ya. Lalu ditambah dengan efek dari tipografinya menggunakan stroke gitu. Nah, jadi kayak ada efek-efek putih tuh di belakang kalau teman-teman perhatikan. Terus dikasih shadow gitu. Nah, itu penataan elemen yang seimbang. Sehingga
Kalau kita masuk sedikit ya ke lingkup branding, ya, branding itu kan apa yang ditangkap customer, followers, audience terhadap usaha kita. Either itu organisasi, yayasan, company, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita menyelaraskan desain kita, orang akan nangkapnya itu gampang. Oh, ini ini mah pet office gitu. Ngeliat warnanya nih, kayak misalnya warna di belakang saya, warnanya tuh kayak hijau toska gitu sih. Kalau salah ya, saya kurang paham warna. Menambahkan nih, kalau nggak salah ini hijau toska kayak gitu. Terus kayak ada hijau-hijau terang di bawahnya kayak gitu. Nah itu tuh warna ciri khasnya sih pet office gitu. Terus tipografinya kayaknya menggunakan Montserrat deh kayak gitu. Jadi ketika nanti ada poster lain atau ada either itu yang daily content ataupun poster program gitu dan seterusnya itu akan sama gitu teman-teman ya. Selanjutnya adalah kontras. Nah, ini nih yang biasanya sering eh, keliru gitu ya. Sering mungkin kurang detail di sini ya. Gitu. Kontras itu terbagi ke dalam beberapa poin. Pertama adalah pemilihan warna yang kontras. Gampang sih kalau mau sederhananya. Kalau backgroundnya itu terang, tulisannya itu gelap, ya, isi kontennya itu gelap. Gitu. Kalau backgroundnya gelap, isi kontennya itu terang. Gitu. Jadi jangan sampai backgroundnya itu putih, tulisannya itu putih. Gitu. Atau backgroundnya itu kuning, tulisannya itu putih. Nanti nggak akan kebaca itu pesan yang ingin disampaikan. Secara estetika bagus, tapi pesan yang kita sampaikan itu nggak masuk gitu. Kedua adalah ukuran dan bentuk. Kalau teman-teman nih, sekarang kita coba mengingat-ingat tadi pas ke kampus atau tadi pas kemana gitu ya. Kita kan lihat banner-banner tuh di pinggir jalan. Ada banner Shopee, banner Gojek, banner pemerintah gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, mereka tuh menggunakan prinsip kontras gitu. Misalnya kita lihat bannernya Gojek. Backgroundnya itu biasanya hijau gitu ya. Cuman kalau udah mulai masukin diskon 50%, biasanya tulisan itu dikasih warna merah, dikasih warna kuning, dikasih warna biru, dan seterusnya. Kayak gitu. Dibuat gimana caranya, itu tuh kontras sama backgroundnya gitu. Nah itu bukan tidak ada tujuannya teman-teman. Tapi memang itu dibuat sama si desainer gitu ya. Untuk bagaimana ketika orang, customer gitu ya, atau audiens bawa motor atau jalan kaki di bawah banner itu, dia ngeliat banner itu, oh langsung lihat sih 50%-nya gitu. Ya kan? Apalagi orang kita itu kan suka dengan promo-promo, potongan harga. Gitu. Nah itu yang mau ditujukan. Itu pesan yang ingin disampaikan sama Gojek sebagai perusahaan ke audiens bahwa kita mau eh, ada diskon gitu ya 50% gitu. Makanya dibuat warnanya berbeda sehingga itu yang dilihat lebih dulu lalu diingat sampai dia pulang ke rumah bahwa ada diskon 50% gitu. Atau jangan di jalanan. Kayak teman-teman buka Shopee, Tokopedia, pasti ada tuh banner-banner yang seperti itu. Nah, itu kontras namanya. Jadi ke depan kalau teman-teman membuat sebuah desain, pastikan si kontras ini berjalan dengan baik. Gitu. Selanjutnya penggunaan teks tebal dan tipis. Gitu. Teman-teman juga sering melihat lah pasti. Itu tuh kalau udah judul, kalau ada poin-poin tertentu, itu tuh pasti warnanya dibedain, ukurannya dibesarin, dibuat tebal gitu ya, sehingga itu tuh menjadi acuan yang ingin dilihat lebih dulu. Gitu ya. Nah, ini contohnya sama tadi. Misal kalau kita lihat di sini ini kontrasnya ya. Dikasih efek yang berbeda gitu ya, dibuat warna yang berbeda, backgroundnya biru, efeknya itu putih gitu kan. Kasih warna-warna orange dan seterusnya gitu ya. Ini tadi udah aku jelaskan. Aku next aja. Selanjutnya adalah keseimbangan ya. Kita langsung ke contohnya aja. Seimbangkan elemen pada ruang dan tata letak yang sama gitu. Pertama, gunakan ilustrasi 2D, bukan 3D, ya, harus seimbang, harus sama gitu. Selanjutnya adalah elemennya dari kiri. Nah, ini juga menjadi poin penting. Jadi kalau desainnya itu terbiasa dari kiri, dari slide 1,
itu maka harus di slide selanjutnya itu dari kiri juga. Disarankan seperti itu. Walaupun nggak apa-apa juga. Karena ya eh, seni itu kan subjektif ya, abstrak gitu. Jadi kadang kita lihat bagus, belum tentu orang lain lihat juga bagus gitu. Cuma secara prinsipnya seperti itu. Jadi kalau alignmentnya dari kiri, maka dari kiri juga. Gitu ya. Berhubung orang kita, orang Asia itu kan memang bacanya dari kiri ya. Kecuali kalau teman-teman kerjanya di Mesir, kerjanya di Dubai, ya, di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi, maka nulisnya dari kanan. Ya, mudah-mudahan sih saya berdoa teman-teman bisa kerja di Arab Saudi gitu contoh, jadi desainer. Nah itu desainnya dari kanan, ya nulis misal eh, apa eh, kata-kata yang menambah satu dari kanan pun banyak bahasa Inggris dan sesuai itu juga sebelah situ. Tuh. Karena mereka terbiasa dari sebelah kanan. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah punctuasi bunga pada bagian kiri dan kanan. Nah ini keseimbangan ya. Eh, jadi kalau teman-teman nambahin elemen di sebelah kiri dengan ukuran sekian, usahakan yang di kanan juga sama. Biar ngelihatnya itu enak gitu, estetikanya itu bagus gitu. Atau misal naruh gambar di kiri, naruh teks di kanan gitu. Jadi jangan teks di kiri, tulisan di kiri gitu. Jadi harus seimbang gitu. Either itu gambar di kiri lalu gambar di kanan, atau gambar di kiri, teks di kanan. Seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah betapa mendalamnya desain, emphasis ya. Nah, kita langsung sini. Buat desain kita lebih mendalam, eh, khususnya ketika kita ingin memberikan pesan yang disampaikan melalui visual, ya, dibantu dengan elemen atau image yang mendukung, gitu teman-teman. Nah, di sini, bentar, iya di share nanti, Fauzia. Nah, di sini eh, poinnya adalah ketika kita ingin mendesain sesuatu, pastikan elemen-elemen atau tipografi yang kita masukkan, lalu juga icon, lalu juga warna itu ada maksud di belakangnya gitu. Kebayang nggak maksudnya? Ada tujuan yang jelas di belakangnya. Misal teman-teman bikin poster tentang Palestina, sekarang lagi rame ya tentang Palestina. Gitu. Nah, ketika teman-teman buat desain poster tersebut, apa yang teman-teman perlu masukkan untuk bagaimana ketika orang melihat poster itu tuh emosional tuh terbawa. Nah ini poinnya di sini. Betapa mendalamnya desain, betapa desain kita bisa memberikan pengaruh emosional. Nah ini dia poinnya. Ya. Jadi tadi tentang Palestina, dia mau mengedukasi tentang Palestina, berarti masukin foto-foto terkait peperangan di Palestina, pembantaian di Palestina gitu ya. Lalu juga berapa banyak misal rumah sakit, berarti masukin gambar rumah sakit yang hancur. Gitu ya. Lalu sekolah masukin gambar sekolah yang hancur. Jadi merepresentasi gitu ya. Menjadi perwakilan dari si isi kontennya. Saya slide 2 tentang rumah sakit yang hancur, maka perlu ada gambar yang merepresentasi menjadi perwakilan dari isi konten yang disampaikan. Nah, tadi isi kontennya tentang 100 rumah sakit hancur di Gaza sejak tahun 1990 sampai tahun 2020 contoh ya. Maka ya itu tadi perlu dimasukkan elemen-elemen ya, warna-warna yang mendukung agar desain kita itu bisa membangun emosional yang lebih tepat untuk audiens kita, untuk followers kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ritme atau aliran. Nah, itu. Tadi selain kita ingin memasukkan elemen-elemen, memasukkan ilustrasi yang mendukung desain kita, yang menjadi perwakilan dari si teks yang ingin kita sampaikan, kita juga perlu memikirkan. Jadi ketika kita ingin mendesain itu, jangan hanya serta-merta, ah pakai elemen ini bagus nih, gitu contohnya. Atau pakai warna ini bagus nih, gitu contoh. Atau desainnya dari sebelah kiri aja, gitu ya. Atau desainnya dari
tengah aja ya. Nggak kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus apa ya, berimajinasi bahwa desain yang ingin kita atau saya buat itu akan seperti A, B, C, dan E gitu ya. Misal tadi, oh saya berada di Indonesia, orang Indonesia itu sukanya baca dari kiri ke kanan gitu contoh, ya kan? Berarti naruh logonya itu sebelah kiri gitu ya contoh. Lalu masukin gambarnya itu dari sebelah kiri, poin-poinnya itu dari sebelah kiri. Maka alignment-nya juga itu pasangnya sebelah alignment tuh yang tahu kan? Ada yang left, middle, right, ya kan ya. Nah itu maksudnya dari sebelah kiri juga gitu. Jadi teman-teman berimajinasi bahwa ketika audiens membuka link poster kita atau membuka Instagram kita, teman-teman membayangkan bahwa audiens ini bacanya akan dari sebelah kiri, gitu. Kita mau audiens ini bacanya dari sebelah kiri, gitu. Maka masukkan poin-poinnya berurutan untuk sebelah kiri, ditarik ke kanan, gitu. Ya. Nah, itu yang perlu nanti teman-teman juga masukkan dalam prosesnya. Gitu. Jadi ketika mendesain itu, pastikan ritme yang teman-teman ingin buat itu dari mana ke mana. Gitu, teman-teman. Nah, eh, yang terakhir, ini kalau nggak salah yang terakhir ya, adalah proporsi. Ya, teman-teman. Terakhir adalah proporsi di prinsip dasar desain. Proporsi di sini, misal, ini juga sering banget keliru nih, sering banget luput gitu ya. Kalau teman-teman masukin headline atau judul itu ukurannya 50 di slide kedua, maka di slide ketiga juga harus 50. Di slide satu juga harus 50. Ukuran harus seperti itu. Di prinsip dasar desainnya. Lagi-lagi saya sampaikan, nggak ada salah, nggak ada benar. Gitu. Cuma di prinsipnya seperti itu untuk membangun estetika yang lebih bagus. Nah, begitu juga dengan isinya. Kalau isinya itu 25, maka di slide-slide selanjutnya juga 25. Gitu. Karena sering banget tuh kalau teman-teman perhatikan ukuran-ukuran font itu kadang-kala berbeda-beda. Gitu. Dan jauhnya, nah ini akan membuat desain kita tuh jadi kurang estetik. Gitu. Jadi perlu disamakan tuh ukuran-ukurannya. Sama hal juga dengan si gambar-gambar ini. Makanya nanti di akhir saya coba tunjukkan pakai penggaris. Jadi di Canva itu ada penggaris. Nah, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan penggarisnya. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Harus proporsi. Begitu juga dengan tadi elemen-elemen ini. Gambar-gambarnya, ukuran si bunganya di sini ya. Si bunganya gitu ya. Si eh, ukuran si teksnya kayak gitu. Itu perlu sama gitu ya. Ini ukuran elemen row atau tanda panahnya itu perlu sama seperti itu. Jadi jangan sampai berbeda gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin kalau teman-teman menggunakan Canva free ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Canva free ini saya beberapa tips gitu ya, ada beberapa catatan gitu. Kalau saya perhatikan eh, di industri khususnya, saya tuh suka banget menduplikasi desain-desain dari perusahaan-perusahaan. Dari Ruang Guru kah, dari Gojek kah, dari Shopee kah, dari Amazon kah, dari Microsoft kah. Itu saya suka mendesain ulang untuk poster-poster mereka. Gitu. Dan yang saya tangkap itu mereka sekarang industri ini masuk ke lingkup minimalis. Ya, teman-teman tahu banget yang minimalis. Bahkan nggak hanya di dalam sebuah desain, tapi dalam sebuah kehidupan tuh sekarang orang udah mulai ke situ tuh minimalis. Karena minimalis sama dengan profesional gitu ya, atau apa sih autentik gitu ya. Menjadi kesana tuh kayak old money gitu deh. Dan seterusnya kayak gitu. Nah, sama hal juga dengan kalau teman-teman menggunakan Canva gratis gitu. Jadi karena gratis terbatas gitu ya, elemen-elemen yang ada itu terbatas, nggak banyak pilihannya, mungkin juga jadi nggak bagus elemennya gitu ya.
Maka saya menyarankan menggunakan prinsip minimalis. Gitu. Makanya maksimalin Canva Free itu adalah desain yang minimalis gitu. Nah, pertama, ini saya kelamaan ya. Oke. Pertama adalah eh, pilih template free tapi rasa pro gitu. Nah, ketika teman-teman pilih template-template dari Canva, khususnya kalau yang saya share screen ini slide presentasi, pastikan yang pertama itu adalah tadi yang minimalis gitu ya. Karena yang murahan itu biasanya yang kebanyakan elemen ya. Warnanya nggak konsisten, fontnya juga asal-asalan dan layoutnya berantakan kayak gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di yang bagian atas ini gitu ya, itu kan dia rapih ya, terstruktur gitu ya. Eh, Fontnya itu dia naruhnya itu rapi gitu kan. Lalu juga shape-nya, lalu foto-fotonya, warnanya juga selaras, berbeda dengan yang di bawahnya gitu. Eh, Background-nya itu warnanya gelap, tulisannya itu gelap, lalu ada awan-awan di sana dan seterusnya kayak gitu. Nah, yang poin pertama adalah ketika teman-teman menggunakan yang free, yang basic, itu pastikan slide-nya itu minimalis gitu. Dicari aja, pasti banyak kok kayak gitu. Karena dari situ nanti teman-teman juga bakal bisa explore, bakal bisa menambahkan elemen-elemennya gitu ya. Kalau udah begini nih biasanya teman-teman bakal bingung mau tambahin apa lagi ya. Kalaupun ditambahnya juga nanti bakal keramaian gitu, eh, penuh gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini saya ngasih daftar font free Canva ya. Ini ini langganan sih kalau Poppins ya. Kayaknya sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menggunakan Poppins deh, kayak gitu. Cuma tetap ini nanti kembali ke tone of voice, TOV ya. Intinya adalah apa pet office ini atau brandnya teman-teman ini mau dikenal seperti apa? Mau dikenal profesional, mau dikenal asik, mau dikenal humanis, mau dikenal yang apa entertain, yang lucu-lucuan dan seterusnya. Nah itu nanti bisa kembali lagi sih kayak gitu. Cuman kalau saya perhatikan, ini kalau kita lihat di 4 industri yang berbeda, yang pertama ini uh, ya, kopi, monstera gitu ya. Nggak jauh-jauh sih dari itu gitu padahal tone of voice-nya itu kayak Gojek itu kan asik ya dia berusaha untuk humanis lebih dekat gitu dengan audiensnya kayak gitu mungkin kalau BCA lebih profesional gitu nah ini yang biasanya banyak digunakan kayak gitu ya lalu untuk kondisinya itu bisa Open Sans, Lato, Inter, Roboto kayak gitu ya. Banyakin explore sih teman-teman banyakin explore gitu. Eh, karena bisa jadi keempat ini bukan bukan menjadi acuan gitu. Nah, bisa jadi punya banyak referensi-referensi lain dari organisasinya, dari komunitasnya, dari brandnya teman-teman. Gitu, ya. Cuman yang pasti tadi kita kan poinnya adalah kalau menggunakan Canva free, ya kan. Terus teman-teman kebetulan ada project-project berbayar gitu ya. Misal ada dapat project freelance gitu ya dari 1.000 dari Upwork gitu kan. Maka bisa menggunakan bisnis ini gitu. Selain tadi menggunakan eh, apa template yang minimalis, ya menggunakan font-font yang profesional. Gitu. Selanjutnya adalah aturan kombinasi font. Nah, Antinora. Rumus aman, tadi sudah saya sampaikan bahwa satu font untuk judul, satu font untuk isi. Maksimal 2 font. Sama halnya dengan warna sebenarnya. Jadi itu sebenarnya maksimal 3. Ya, 3. Kalau apa, lebih dari itu tuh bisa aja sih. Cuma nanti akan mengurangi estetikanya. Karena cukup berantakan nanti. Cukup berantakan. Kayak gitu. Makanya disarankan itu untuk judul itu font apa ya lalu untuk isi fontnya apa untuk warna misal
Warna dominannya kalau di pet office itu kan hijau ya, hijau toska. Warna sorry, primary-nya itu hijau toska, secondary-nya itu hijau muda gitu ya. Nah itu dua warna yang membangun gitu. Kalau ditambah misalnya warna pink, warna biru kan jadi aneh gitu ya, jadi kurang pas gitu. Walaupun tetap nggak apa-apa kalau dan teman-teman lebih dari itu gitu, karena sifatnya subjektif gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, balik lagi misal di Gojek, dia itu lebih dominan warna merah dan warna hijau. Ya, mungkin lebih dominannya di primary-nya itu warna hijaunya gitu. Warna secondary-nya, tertibnya itu udah warna-warna tambahan lah untuk memperindah si gambar ini gitu. Kalau Shopee ini malah cuma dua dia, oranye sama kuning gitu. BCA biru sama orange ya, sisa 2 hari laginya ini gitu. IHSG, Stockbit, sorry, ya dia abu-abu sama hijau gitu, karena setauku warna mereka tuh yang warna hijau gitu. Dan keempat ini sesuai dengan brand colornya gitu, kayak Pet Office itu kan hijau gitu ya. Maka kalau perhatikan di desain-desain di Instagram itu ya warna hijau sebagai warna dominannya gitu. Sisanya itu warna-warna tambahan. Warna kedua, warna ketiga seperti itu ya. Selanjutnya adalah manfaatkan spacing dan line height. Nah, ini juga yang menjadi poin kalau teman-teman menggunakan Canva Basic gitu. Yang sering luput juga gitu. Kadang teman-teman tuh agak berantakan, kita juga sih sebenarnya. Agak berantakan masang jarak antara judul dengan isi ya. Sehingga ini jadi kesannya itu kayak norak gitu, kayak kampungan gitu. Dan ini teman-teman harus banyak desain gitu ya. Bisa pakai 1,2 atau 1,5 gitu ya, spasi antar paragraf yang konsisten, yang mepet ke pinggir. Yang mepet ke pinggir itu maksudnya ke sini, ke, ke ini, sini, nih, ini, dan ke sini nih. Ini berapa? Aku sekarang ada dikasih desain yang sini. Gitu. Ini jadi berantakan gitu. Jadi kasih ruang untuk bernafas gitu di sini. Ya. Selanjutnya adalah cara aman pakai warna di Canva Free. Ya, nih rumusnya 60 30 10. Ya, warna utama itu 60%, warna pendukung itu 30%, warna aksen itu 10%. Gitu teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya itu upload aset sendiri. Nah, tips juga pakai Canva Basic itu karena terbatas di Canva Basic, maka bisa upload aset-aset sendiri. Misal nih, kalau teman-teman lihat di BCA itu kan ada gambar Vino ya, kalau nggak salah Vino Bastian deh ini. Nah, ini kan dia aset sendiri ya, photoshoot sendiri gitu. Nah, aku perhatiin di Pet Office itu tuh punya kayak konten creator deh, kalau aku lihat itu di videonya. Nah, itu bisa diberdayakan. Ya, misal dibuat foto-foto dengan beberapa gaya untuk menjadi sebuah aset. Jadi ketika mau masukin foto nggak bingung lagi tuh. Kayak misal foto begini gitu ya, atau foto nunjuk, atau foto angka 2, 3, 4, dan seterusnya itu pakai aset sendiri gitu ya. Selebihnya banyak di website-website lain. Ada Unsplash, ada Pexels, Sabai, dan seterusnya itu banyak. Tinggal di-download, di-upload ke Canva. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bangun template pribadi. Ya, biasakan font sama, warna sama, layout serupa. Ya, ini akan membantu juga di Canva Basic. Gitu. Apalagi kalau dalam satu tim ada yang punya Canva Pro. Gitu. Nah, biasanya itu bisa ngebantu. Ya, misal yang Canva Pro itu bikin beberapa desain, lalu di-download yang eh, elemennya itu backgroundnya itu dihapus, dia remove background. Jadi nanti sama yang basic tuh di-upload-upload ulang di kampanye masing-masing. Nah, ini akan membantu juga gitu. Nah, untuk bisa membantunya itu perlu penyamarataan. Tadi fontnya harus sama, warnanya sama, layoutnya sama, sehingga nggak perlu upload berkali-kali tuh, punya template pribadi sendiri
ya, atau punya template yang digunakan terus sama si organisasinya. Kalau yang bahasa korporasinya itu ya brand guideline gitu ya, design guideline gitu, atau penyamarataan desain gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya, beberapa poin-poin uh, untuk menjadi landasan teman-teman masuk ke dalam praktiknya gitu. Mudah-mudahan teman-teman kegambar, dan maaf mungkin kalau tadi agak kecepetan gitu ya. Di sini kita coba langsung praktik. Uh, kita coba uh, cek di websitenya Gojek gitu ya. Kalau ada teman-teman yang berani on mic atau kolom chat itu boleh banget. Nanti aku coba. Oke, kita lanjut ya. Di poin pertama, menurut teman-teman, ini kan ada tulisan there is always a way to connect. Ya, ini tulisan ini masuk ke prinsip desain yang mana? Ada nggak yang on mic kah, chat kah? Silakan. Ini nih dengan shape di bawahnya. Shape itu si bentuk eh, apa sih? Rectangle, apa sih? Kotak dengan sudut round itu masuk ke prinsip yang mana menurut teman-teman? Penggunaan ini nih. There is always, ada nggak di kolom chat atau di on mic, ada yang tahu ini masuk ke prinsip mana? Ada, atau ini nih tulisan ini nih, home, partner with us, go ads, ada? Oke, mungkin udah barang ngantuk kayaknya. Nah, ini masuk ke dalam prinsip kontras, teman-teman. Ya, si Gojek menggunakan prinsip kontras untuk mendesain web dia, ya. Mendesain tampilan website si aplikasi Gojeknya. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, dia menggunakan prinsip unity, ya, kesatuan, bahwa menggunakan ilustrasi 3D, ya, gambar orang, gitu kan. Yang satu lagi bawa semacam food, gitu kan. Yang satu lagi menjelaskan transportasinya, kereta, mobil, motor, gitu ya. Yang satu ini lagi menjelaskan handphone si keretanya. Nah, ini menggunakan prinsip kesatuan gitu, dan seimbang gitu ya, keseimbangan tadi gitu. Ini juga seperti itu. Tadi kan dia lebih ke eh, gambar-gambar yang menggunakan ilustrasi gitu kan. Kalau ini dia lebih fokusnya itu ke 3D-nya gitu, dengan warna-warna yang lebih terang seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa melihat gitu ya. Nah, nah ini juga teman-teman menggunakan prinsip unity gitu ya, dengan prinsip kontras gitu, sehingga point become an employee ini jadi terbaca gitu. Bayangkan kalau tulisan become an employee ini warnanya hijau terang gitu. Itu tidak kebaca, teman-teman. Gitu. Ini juga dia masukin foto, fotonya dikasih warna gelap sehingga tulisannya bisa menjadi lebih kebaca kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, poin-poinnya. Teman-teman nanti bisa menganalisa sendiri sehingga lebih terlatih dalam melihat, oh ternyata ini eh, poin desainnya seperti ini kayak gitu. Lebih baiknya lagi teman-teman mau mendesain ulang si tampilan-tampilan eh, websitenya perusahaan-perusahaan, sehingga eh, keahlian desain teman-teman itu jadi lebih asah, jadi lebih bagus, jadi lebih jago gitu. Oke, kita masuk ke eh, praktik dalam eh, Canva ini gitu. Sebentar, saya ambil nafas dulu ya. Oke, eh, di sini teman-teman bisa melihat, saya rasa dari 16 orang di sini udah sering menggunakan Canva gitu ya, tahu tools-toolsnya gitu. Ada beberapa yang biasanya saya gunakan. Pertama adalah teman-teman klik file gitu, terus klik setting. Nah, di sini nih,
eh, tombol yang teman-teman harus pencet. File, setting, nah ini, show rules, penggaris. Nah ini dia penggaris. Saya nggak tahu teman-teman udah tahu apa belum. Yang ini penggarisnya sangat-sangat dibutuhkan. Biar tadi sama tuh. Naruhnya di sebelah atas, bagian mana, atau bagian bawah sebelah mana. Itu biar sama. Juga di sini ada margin. Nah, kelihatan nggak sih titik-titik ini? Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Nah, ini nih namanya margin, teman-teman. Ini juga perlu ada di dalam desainnya teman-teman. Ya, sekarang kita coba eh, desainnya gitu. Kita masukin teks, ya. Di sini misal tadi Poppins, gitu ya. Kita ubah jadi bold karena ini judul, ya kan. Kontrasnya itu karena ini judul. Ini yang menjadi poin utama yang ingin saya sampaikan kepada audiens bahwa poster saya itu tentang ini. Bahasanya dari judul dulu, gitu ya. Nah, ini di sini, gitu. Jadi, kalau teman-teman, soal di sebelah kiri ya, kalau teman-teman ambilnya left, nah ini alignmentnya left, gitu. Jangan sampai lebih dari margin ini, teman-teman. Ya, jangan sampai lebih dari margin ini, gitu. Kalau saya biasanya untuk teks itu tidak lebih dari margin, entah itu yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Gitu. Cuman kalau gambar itu boleh di luar dari eh, apa marginnya. Misal saya membahas terkait dengan puasa Ramadan, gitu kan. Nah ya nih tadi kan saya ngambil gambar ya, saya drag ke dalam, terus teman-teman bisa kalau mau jadiin background bisa tarik seperti ini, ya kan? Bisa tarik seperti ini, atau langsung set as image background, gitu. Nah, atau bisa langsung begini, ya kan? Bisa langsung seperti ini. Gitu. Nah, kalau gambar itu boleh di luar dari si margin, gitu. Cuman kalau teks itu saya sarankan eh, jangan di luar dari margin. Gitu. Karena buat desain kita akan lebih rapi, gitu teman-teman. Terus biasanya ini kan tulisannya nggak kebaca ya, ya kan? Kalau tadi di Gojek kan gambarnya dirubah jadi warna hitam tuh, ya kan? Dirubah jadi warna hitam. Bentar. Mau diedit di sini, di adjust, cari yang saturasi. Nah, kalau tadi kan di Gojek seperti ini. Gitu. Kalau saya mau tetap ini ada warnanya. Itu biasanya saya tambahkan gradation white, gitu ya. Jadi gradasi warna putih, gitu contoh di sini. Ya, sebentar, kita masukin. Nah, taruh di sini. Ternyata kurang kurang jelas warna putihnya. Ya, coba kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi warna putihnya. Nah, ini udah mulai ya. Mulai ada pembedanya. Kita copy, kita tambah lagi. Nah, seperti ini, gitu ya. Cuman ini kurang atas. Kita coba ganti. Nah, ini aja. Oke. Hmm. Nah, ini juga teman-teman harus tahu nih. Kalau bring forward itu maksudnya di bawah ke atas. Ini kan desain itu kan ada layernya ya teman-teman. Gampangnya itu layer itu kayak burger ya, burger ya. Burger kan layernya itu roti burgernya paling bawah, ya kan? Terus sayuran, ya, seledri ya, ya seledri, seledri salada, lalu juga daging, keju.
roti. Ya, nah itu layernya seperti itu. Ya, tingkatan, ya tingkatan gitu. Nah, di desain grafis juga seperti itu, ada layer-layernya gitu. Kayaknya kalau si putih ini ada di atas, misalnya kita bring to forward, bring to front, itu si teksnya itu jadi ketutup warnanya gitu. Jadi ketutup, jadi nggak kebaca dia. Makanya si tulisan ini harus ada di atas, paling atas, biar kebaca tulisannya. Seperti itu. Terus teman-teman misal mentok nih warna birunya di sini aja, bisa masukin di sini, masukin warna blue, ya warna biru. Ini lebih banyak. Ada dark gray, dark blue, gray blue, blue, vivid blue, pastel gray blue, dan seterusnya itu banyak banget warna. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja nanti. Oke, nah ini kita coba cari warna yang sesuai atau bisa juga kalau teman-teman mau ambil warna juga bisa ya. Klik ini ya tadi add a new color lalu sini lalu sini gitu. Nanti ini warnanya akan keluar tuh. Nah di sini gitu ya. Nah seperti ini. Misal, oh ternyata seperti ini tidak terlalu terbaca gitu. Oke deh kita coba ubah kayak desainnya gitu. Misal gambarnya di sebelah atas, gitu ya di sini. Nah seperti ini kita coba kasih shape di bawahnya. Nah, kita kasih shape di bawahnya. Oke, kita coba ini. Terus bisa juga kalau teman-teman mau digradasi warnanya, klik gradient. Nah, ini ya, kalau mau sama warna-warna yang tua gitu kan. Nah, ini karena backgroundnya warna biru, tulisannya warna putih. Ya, ya seperti ini gitu ya. Terus misal mau dikasih shadow sedikit bisa. Jadi teman-teman tinggal searching ke bentar, ke ini ya di elemen sini shadow. Oh, bentar belum berubah shadow ya, bayangan. Kalau teman-teman nggak tahu bahasa Inggris saya googling aja ya. Nah, gitu. Misal shadow. Sebentar. Nah, ini taruh di sini misal gitu ya. Buat jadi pembatas. Nah, di sini lalu ini kita coba kecilin lagi sedikit. Nah, gitu ya. Nah, posisi gradiennya ini juga bisa diubah-ubah, teman-teman. Dari bawah, dari atas, gitu ya. Tengah, nah bisa seperti ini, tuh, ya kan. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti apa. Bisa seperti ini juga, nah, coba seperti ini. Tuh, misal bikin tentang Ramadan, tuh, eh, apa atau malam nisfu Sya'ban, keutamaan gitu ya, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, ini seperti ini, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Oh, misal ini kurang kontras nih, ya kan? Tambahin aja shape-nya di bawahnya, kayak itu. Tambahin sini, nah, sini ya. Nah, ya, seperti misal warnanya mau yang terang bisa. Untuk dicari aja warna terangnya berarti bisa warna terangnya itu nah, apa ya? Coba kita cari dulu. Nah, ini terang-terang, ini terlalu gelap, atau
Ininya terang, ininya bisa gelap. Jadi tinggal teman-teman balik-balik aja. Nah, bisa seperti ini juga. Jadi teksnya itu gradasi, gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin isinya. Isinya, ini nggak perlu di bold, karena ini isi, gitu ya. Terus kita kecilin, karena ini isi. Tuh. Misal, membaca surah Yasin 3 kali dengan membaca doa titik 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 gitu ya di sini. Nah ini saya ngambil alignmentnya itu tengah gitu ya, middle gitu mental. Nah, nah, di sini. Nah seperti ini gitu ya. Nanti ya sebelah sininya kasih logo Bed Office gitu contoh, ya kan. Lalu bisa juga tambahkan elemen-elemen tertentu, misal ornamen, muslim, gitu ya, atau efek-efek tertentu. Nah, ini ada ornamen-ornamennya, itu bisa ditambahkan di sebelah sini, gitu ya. Itu kita kecilin, lalu disambung-sambung. Nah, seperti ini gitu contohnya. Tahu misal kalau kurang bagus juga nih, cari nanti warnanya yang sesuai sama teman-teman. Gitu, ya. Nah, biasanya nanti logonya di sebelah sini. Terus, oh, kayaknya kesepian deh kalau kayak gini. Tambahin bird gitu ya, burung. Biar ada nuansa-nuansanya gitu ya. Nah, mana burung di sini. Tuh, ya, tambahin dulu. Hmm, ini, ya kan? Nanti juga bisa tambahin bulan atau awan, cloud gitu ya. Sebentar. Cloud. Nah, nanti bisa cari yang sesuai. Ini kayak gitu. Warnanya agak kurang. Yellow, kuning. Nah, kuning mungkin bisa baca. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nanti bawahnya tinggal kasih apa teks kayak Instagramnya apa, emailnya apa, gitu dan seterusnya seperti itu, gitu ya. Terus juga biasanya ada tools-tools yang biasanya saya gunakan. Pertama adalah image upscaler. Biasanya ini ngebantu kalau foto-foto yang kita upload ke Canva itu pecah ke gambar. Jadi nanti bisa di-enhance, bisa ditingkatkan kualitasnya, bisa diperbesar pixelnya, kayak gitu. Jadi nanti bisa diupload ke dalam sini, gitu teman-teman. Lalu juga yang biasanya saya gunakan itu, teman-teman bisa ke apps, itu QR code. QR code itu buat nge-generate link pendaftaran Google Form, gitu ya. Itu biasa juga saya gunakan, kayak gitu. Terus, kalau teman-teman juga menggunakan eh, apa, menggunakan Canva Pro, itu tuh bisa teman-teman nge-generate foto di sini. Ya, kan biasanya kalau teman-teman mau generate foto itu ke ChatGPT ya, lalu ke ya, Gemini ya, ke Gemini. Nah itu uh, yang memakan waktu lah. Nah di sini juga bisa teman-teman generate foto misal Indonesian School gitu ya. Sebentar. Oh ini deh tua. Nah ini
bisa keluar tuh gambar-gambarnya, gambar si sekolah di Indonesia. Nanti bisa didiskusikan lebih detail aja gitu. Nah ini Canva edukasi. Kalau Canva-nya itu, nah, kalau Canva-nya itu Canva Pro, saya itu ada Canva edukasi sama Canva Pro. Kalau Canva Pro itu bisa sama videonya gitu. Jadi Canva ini mendukung juga generate sebuah video gitu. Jadi di sini Canva AI masukin aja uh, apa kalimat-kalimat tentang apa. Jadi saya tadi udah coba buat, nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Tuh, gambarnya seperti ini. Saya cuma masukin Indonesian School in Video, udah gitu doang. Ini kalau dibuat lebih detail akan lebih banyak ya gambar-gambar seperti itu. Terus kita balik lagi ya. Nah, terus di sini kalau teman-teman download itu banyak sekali tipe-tipe filenya, gitu ya. Ada PPTs, ada video, SVG ini biasanya untuk web design. Biasanya UI UX designer gitu. Jadi kalau mau diupload ke website gitu ya, dengan dibantu dengan bahasa pemrograman itu bisa masuk ya, kayak gitu bisa kebaca. Lalu PDF print ini biasanya kalau teman-teman punya apa mau sablon gitu ya atau banner-banner acara, nah itu bisa di sini. Ini untuk email, PNG ini gambar ya yang lebih kompleks, JPG ini gambar-gambar yang lebih ringan gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Eh, Mungkin sebagian dari kalian udah boleh ngantuk kali ya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Jadi saya kembalikan lagi ke Dian. Silakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Alif yang sudah share banyak sekali insight tentang Canva dan insya Allah bermanfaat juga untuk kita semua di sini ya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu Q&A session. Kepada teman-teman yang punya pertanyaan, boleh raise hand atau juga boleh di chat box. Nanti insya Allah dibacakan. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Karena Alhamdulillah tadi juga ilmunya banyak sekali ya Kak. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin masih penasaran atau mau nanya seputar Canva di bagian yang sebelah mananya, insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Kak Alifnya. Yuk teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Masya Allah, ada dua penanya. Yang pertama dari Kak Syifa. Silahkan Kak Syifa. Sebelumnya izin tanya ya Kak, kan gini, Canva tuh banyak template-template yang gratisnya, jadi tinggal kita ngikutin aja gitu atau ditambah atau dikurangin gitu elemen-elemennya. Tapi kadang kita ngerasa kalau ngikutin langsung template tuh, maksudnya ngikutin template-nya kesannya kayak plek-ketiplek juga, terus kurang pas gitu. Kadang buntu juga ide-ide buat kreasi gitu. Nah, gimana sih cara kakak kalau misalkan udah buntu banget nih elemen, misalnya kita udah dikasih tahu yang penting warnanya gini gini gini, tapi idenya tuh kadang suka gak muncul dan nyari referensi pun kayaknya kayaknya nggak cocok deh pas udah diaplikasiin ke desain kita. Kayak gimana ya kak kalau kakak sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik, Syifa. Ini saya langsung jawab aja ya. Dia. Eh, Terima kasih, Syifa, atas pertanyaannya. Bagus banget. Dan memang saya juga sering merasakan hal tersebut gitu. Merasakan mentoknya gitu ketika desain. Gitu. Pertama, tetap kalau kita masih dalam kategori belajar
Canva gitu, atau belajar desain, memang baiknya dibantu dengan template-template gitu. Nggak harus ngejiplak, cuman itu bisa menjadi sebuah referensi kita. Saya juga beberapa kali menggunakan template-template itu untuk menjadi referensi, untuk menjadi dasar strukturnya gitu. Bahwa, oh, layoutnya itu seperti ini, kayak gitu. Lalu, terus ada perasaan kurang enak kan, kok sama banget gitu ya dengan kampanye, kayak gitu. Nah, biasanya saya ngasih waktu ke diri saya untuk buka banyak website gitu. Yang paling saya buka itu namanya Dribble. Namanya ini, Dribble. Aku nggak tahu sih. Kalau Shiva udah pernah buka belum? Dribble.com. Dribble gitu. Ya, coba aku klik dulu. Takutnya salah. Dribble. Dribble. Oh, bukan ini. Bentar, aku bukain. Website ini. Nah, di website ini aku mencari referensi lanjutan gitu biar lebih kaya. Dribble. Oh, ini dia. Dribble. Aku nggak tahu siapa udah tahu belum. Nah, di sini nih. Aku dapetin referensi-referensinya di sini. Terus aku tambah-tambahin deh. Misal slide, slide, slide gitu ya. Nah, kayak gini. Ini kan banyak ya sheet gitu. Misal nih, ini ya. Oh, bentuk ini aku suka nih, kayak gitu. Nah, itu aku masukin tuh ke template yang tadi, gitu ya. Terus cari lagi tuh yang lain. Mana ya? Terus. Oh, gambar dibuat kayak gini, bagus deh. Nah, aku masukin, gitu. Jadi, slide-nya itu kumpulan dari beragam referensi-referensi, either itu dari si template kampanye maupun dari beragam website-website tadi, gitu, dari beragam ilustrator-ilustrator tadi, gitu. Jadi yang tadinya kita bingung, kita dapat referensi, kita duplikasi desainnya, ini kayak gambar gini, gambar orang ini, ya kan? Kita cari orangnya, kita ubah warnanya, kayak gitu. Oh, kita tambah shape kotaknya, warna ungu, dan seterusnya, kayak gitu. Saya kalau mentok juga scrolling sih. Scrollingnya tuh jangan scrolling video. Saya kan follow akun-akun tadi tuh, kayak misal Ruang Guru, Zenius, kayak gitu. Nah, nyari referensi tuh, kira-kira nyimpen orangnya tuh di frame yang seperti apa ya, kayak gitu. Atau teksnya itu efeknya bagusnya seperti apa ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti terkumpul, kita desain ulang di template yang tadi udah kita buat. Dan selesai. Gitu. Terjawab nggak sih, Pak? Terjawab nggak sih? Terjawab, Kak. Terima Suara aku kasih. putus ya? Oh, oke. Oke. Sip. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada apa lagi yang bertanya? Jadi untuk pertanyaan Kak Syifa tadi, amati, tiru, dan modifikasi mungkin ya Kak. Ya, betul. Tadi Kak Ziza mau bertanya Kak. Boleh Kak, silakan. Oke, Kak Dia. Sebenarnya sama ya kayak tadi namanya tuh kayak Shiva nih Kak Alif sebenarnya kayak eh, lebih baik kayak buat pemula tuh bagusnya tuh dari apa ya? Mulai dari template atau emang dari nol gitu kita bikin tadi referensinya gitu ya Hmm, terus kita tiru kayak gitu atau gimana tuh. Tapi emang Oke, kayak aduh template banget atau gimana gitu. Itu bingung oke, sih baik. lumayan. Oke, baik. Terima kasih Ziza atas pertanyaannya. Eh, itu sebenarnya nanti tergantung kebutuhan, gitu. Aku berasumsi, misal aku ada deadline 2 hari ke depan, gitu. Project dari mana lah, gitu contoh. Itu nggak akan keburu kalau tadi kita ngambil referensi-referensi, kita coba-coba ke note,
terus kita masukin ke dalam desain kita. Itu nggak akan keburu tuh 2 hari gitu, karena kita nyari referensinya butuh waktu, ngedesain ulangnya juga butuh waktu gitu. Makanya kalau deadline-nya cepat, ya terpaksa pakai template-template yang ada kita ubah-ubah dikit gitu. Itu sih. Cuman kalau spare waktunya itu banyak, itu maka boleh tadi ngambil beragam referensi-referensi gitu ya, beragam desain-desain, kita jadikan uh, kita desain ulang, ya kita masukin ke desain kita kayak gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau pendek ya template, kalau panjang ya bisa dari referensi-referensi atau dari komitmen kita juga sih. Kalau kita pendek dan kita bisa ngejar waktunya, gitu kan, itu bakal bagus banget. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Oke, Kak, siap terjawab. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang bertanya juga di chat box, Kak. Dari Kak Ica Anissa, katanya, Kak kalau buat logo di Canva ada tips nggak biar aman dan tetap punya sisi orisinalnya? Oke, baik. Pertama, sebenarnya di dunia saat ini tuh cukup orisinal tuh cukup sulit gitu. Itu sangat-sangat sulit. Eh, Tergantung tolak ukur orisinal kamu seperti apa gitu. Misal ada yang orisinalnya itu yang penting nggak ketemu di mata saya aja. Maksudnya gini, nggak ketemu di mata kamu itu maksudnya ketika saya scrolling tuh nggak nemu ada ide yang sama kayak saya gitu ya. Atau ketika kan di Google tuh ada Google Kamera kan, Google Lensa untuk nge-scanning gambar, terus dia bakal nge-search gambar-gambar yang sesuai gitu kan. Ketika itu misalnya nggak ada, ya itu kan kategori original itu berbeda ya. Misal kalau dari bisa seperti itu yang penting, tadi ketika di search tuh nggak ada yang sama gitu ya. Atau ketika eh, cari di IG perusahaan, itu nggak ada yang sama. Gitu. Nah, kalau lebih advance-nya lagi, original itu cek di HKI gitu, hak kekayaan intelektual itu kan di kalau nggak salah di Kemenkumham deh itu pengurusannya kayak gitu. Karena emang itu lumayan mahal tuh pengurusan-pengurusannya kayak gitu, logo-logonya itu. Cuman kalau ini catatan penting sih, karena ini banyak banget sengketa dalam penamaan dan logo. Bisa jadi logonya Akademi Digital ini udah ada lebih dulu terdaftar di Kemenkumham gitu. Jadi dengan asumsi bahwa ini bahkan besar, amin gitu ya, dengan 1 juta 1 juta followers gitu ya, dengan pengikut yang udah banyak gitu. Terus mau maju di Kemenkumham ternyata udah ada, wah itu udah apes dah tuh. Karena itu bakal di branding ulang kan, kayak gitu. Dan kita nggak boleh pakai itu lagi kayak gitu. Jadi eh, nanti Ica bisa buat aja timelinenya gitu. Kalau yang sifatnya masih early to middle, masih eh, merintis dengan misal anggaplah 100.000 followers deh gitu contoh ya. Ya itu pakai logo yang penting ada di depan mata kita aja gitu ya. Maksudnya di Google Lensa nggak ketemu, di Instagram nggak ketemu, cara terus di survei ke rekanan nggak ada yang tahu atau nggak ada yang sama dengan logo kita, ya udah jalan gitu. Cuma kalau udah mulai 100.000 ke atas gitu, atau 50.000 followers ke atas gitu, itu udah perlu dipertimbangkan. Karena kalau semakin besar brand kita, apapun itu, yayasan, organisasi, sekolahan, perusahaan, dan seterusnya, kita miss di situ, itu akan capek nanti merubah semuanya. Gitu. Karena ketika kita menggunakan logo-logo yang sama-sama ini nanti, itu tuh bakal sengketa. Gitu. Karena waktu itu, banyak juga kalau teman-teman baca, nanti bisa mempelajari itu. Gitu ya. Nah, jadi itu ya, tips buat tadi. Ya, Gitu. Bikin aja. eh Pasti kan kita nyari referensinya dari Dribble, dari apa sih, web-web gambar-gambar lah gitu, atau dari Canva itu sendiri gitu ya. Kamu ubah-ubah aja sesuai dengan keinginan kamu kayak gitu.
Karena mau diubah bagaimanapun sebenarnya akan bisa jadi sama tuh, karena udah banyak banget logo-logo di dunia saat ini kayak gitu. Itu sih. Lalu di foto di Google Lens gitu kan, lalu dikirim ke grup, disurvey, kira-kira ada nggak sih yang sama kayak gini? Kalau nggak ada ya udah jalan kayak gitu. Itu sih. Kebayang nggak sih maksudku? Mudah-mudahan terjawab ya. Gitu. Bagaimana Kak Ica? Apakah terjawab Kak? Oke, baik. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya kita batasi saja sampai 3 pertanyaan ya Kak. Oke. Baik, Alhamdulillah kita sudah selesai acaranya dari rangkaian pertama sampai sekarang. Dan sebelum kita tutup nih Kak, apakah ada closing statement dari Kakak untuk kami semua di sini? Oke. Dari aku sedikit, aku berharap dari materi yang disampaikan bisa pertama bermanfaat buat teman-teman, kedua bisa teman-teman aplikasikan kembali. Tuh. Karena menjadi salah satu menjadi keberhasilanku adalah teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang aku sampaikan, gitu ya. Teman-teman duplikasi tadi prinsip-prinsip tadi ke dalam desainnya teman-teman, lalu menghasilkan desain yang bagus gitu ya. Syukur-syukur kalau teman-teman mau apa tag story atau DM Instagram hasil desainnya itu tuh aku bakal happy banget sih gitu. Bahwa ternyata ada improvement gitu ya. Bahwa aku cukup berhasil menyampaikan materi-materinya kepada teman-teman gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi bila ada beberapa kata yang kurang gitu ya atau kecepatan dan seterusnya. Aku kembalikan lagi ke dia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak. Jadi untuk teman-teman semua di sini yang masih mulai mungkin mengedit dan juga mendesainnya dari nol banget, insya Allah kita bisa bertumbuh dan juga berproses bersama-sama. Dan juga untuk kegiatan ini ada kegiatan lanjutan lainnya. Jadi nantikan teman-teman semua, insya Allah kita bertumbuh dan berkembang bersama bareng-bareng juga dengan Pet of Peace. Baik, saya mewakili semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Alif selaku pemateri yang sudah men-sharingkan ilmunya yang Masya Allah daging sekali untuk para Gen Z mungkin yang sedang merintis karir atau juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang butuh banyak mendesain. Juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut hadir dalam Zoom hari ini. Dan juga perlu kami sampaikan agar pembelajaran kita tidak berhenti di Zoom kali ini saja. Ada info lanjutannya. Yang pertama, materi akan dibagikan di grup. Slide-slide yang kita share hari ini dan juga file pendukungnya akan di-share melalui grup resmi setelah sesi ini selesai. Pastikan teman-teman semua di sini sudah join dan juga tidak leave grup ya teman-teman semua. Karena setelah sesi ini akan juga ada sesi lanjutan dan kita akan sharing di sana. Yang kedua, kita akan ada mini challenge yang akan dibagikan di grup. Dan juga detail challenge dan juga teknis pengumpulannya akan di-share di grup. Jadi untuk teman-teman jangan lupa pantau terus informasi dan juga kerjakan sesuai deadline yang akan ditentukan nanti. Tujuan dari challenge ini mohon maaf, tidak ada lain dan tiada bukan adalah supaya teman-teman langsung bisa mempraktikkan karena skill desain tidak berkembang hanya dengan menonton, tapi juga mencoba. Yang terakhir, semoga kita bisa bersama-sama konsisten bertumbuh, teman-teman, karena kami sangat amat menyarankan untuk semua yang kita lakukan ini konsisten, karena kan Rasulullah juga menyukai amalan yang sedikit akan tetapi terus-terusan atau konsisten. Begitu ya teman-teman semua, sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, kita mau ada dokumentasi dulu. Izinnya Kalif, kita mau ambil dokumentasi. Oke, boleh teman-teman yang belum open cam, kita open cam sebentar untuk ambil sesi dokumentasi hari ini. Oke, ada lagi yang mau open cam, kakak-kakak semua? Kak Fauzia, terima kasih sudah open cam. Kak Syifa, Kak Hani, Kak Ica,
Kak Novita, Kak Sofia, Kak Yuni, Kak Fitri, apakah mau open cam? Oke, kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Boleh lagi? Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Alif. Semoga ilmu dan juga kebermanfaatannya bisa kita dapatkan sama-sama dari Zoom hari ini. Kita langsung tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.